ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia hanya fokus pada kejadian itu dan dia melupakan konsekuensinya di masa yang akan datang. Maka ini menjadi sebuah catatan yang penting buat kita berpikir tentang future. Kalau saya melakukan ini, kira-kira konsekuensinya apa di masa yang akan datang? Sehingga kita tidak berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan saja pada saat ini, tanpa kita berpikir tentang konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan mengkaji surat Yusuf ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil hubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi ini adalah cerita yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf. Bagaimana kakak-kakak Yusuf itu membuat sebuah rencana, kemudian mungkin kalau kita bisa bayangkan, mereka bersekongkol memasukkan Yusuf. Pasti diikat, kemudian ada yang memegang tangan, yang memegang kakinya. Dan itu Nabi Yusuf menyaksikan semuanya, apa yang kakak-kakaknya lakukan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Yusuf. Apa yang Allah wahyukan? Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka. Jadi sudah dipastikan bahwa Yusuf akan menceritakan kejadian ini kepada kakak-kakaknya itu. Sedang mereka tidak menyadari. Jadi kakak-kakaknya ini yang bersekongkol, yang berbuat kejahatan, tidak menyadari bahwa kelak itu akan diceritakan. Apa hikmahnya yang bisa kita petik dari ayat ini? Bahwa kakak-kakak Yusuf tidak sadar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena apa? Karena setan membisikkan kepada mereka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ketika mereka melakukan sebuah dosa, maka setan membisikkan dan akhirnya setan menggiring pemikiran mereka dan tidak bisa berpikir tentang masa yang akan datang. Konsekuensinya apa? Yang mereka pikirkan adalah kejadian pada saat itu. Yang paling penting Yusuf hilang dari rumah dan Yakub, ayah kita, sayang kepada kita. Yang mereka pikirkan itu. Mereka tidak bisa berpikir tentang konsekuensi di masa yang akan datang. Itu yang setan bisikkan. Maka Allah wahyukan di sini, sedang mereka tidak menyadari. Jadi kakak-kakaknya itu tidak menyadari. Hikmahnya apa? Buat kita dalam kehidupan kita sekarang nih. Ketika orang melakukan sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, bisa jadi dia menggunakan obat-obatan terlarang, dia menggunakan narkoba, maka di saat itu setan akan membisikkan hanya fokus pada kejadian itu dan dia tidak berpikir tentang masa yang akan datang. Konsekuensinya apa? Dia tidak bisa berpikir seperti itu. Ketika orang kemudian berpacaran, kemudian digiring perlahan-lahan dan akhirnya melakukan zina, ketika dia melakukan itu, setan akan membuat dia lupa atas konsekuensi apa yang dia lakukan. Dia tidak memikirkan kehormatan keluarganya. Dia tidak memikirkan kehormatan dirinya. Dia tidak memikirkan kehormatan wanita itu. Dan dia tidak memikirkan kehormatan dari keluarga wanita ini. Ketika itu sudah terjadi, kemudian akhirnya ada implikasinya, kehamilan misalnya, maka dia akan menyesal. Baru dia tahu konsekuensinya buruk. Jadi pelajaran yang sangat berarti, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia hanya fokus pada kejadian itu dan dia melupakan konsekuensinya di masa yang akan datang. Maka ini menjadi sebuah catatan yang penting buat kita berpikir tentang future. Kalau saya melakukan ini, kira-kira konsekuensinya apa di masa yang akan datang? Sehingga kita tidak berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan saja pada saat ini, tanpa kita berpikir tentang konsekuensi.
Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita berpikir kembali ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita pikirkan konsekuensinya. Apakah itu baik untuk masa yang akan datang? Selalu kita berpikir seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.